yang kedua yaitu materi yang disampaikan oleh Ibu kita kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Shadiqul wa'dil amin. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika nasya'ilun syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin wa sahabatul mukminin rahimakumullah, sahabat Nurul Iman yang saya cintai karena Allah. Mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini kita rupanya diberikan kekompakan oleh Allah untuk hadir bersama-sama memenuhi kursi-kursi yang ada. Kalau masih ada kurang kursi bilang ya, bentar dipanggil ambilin painol lagi. Semoga apa yang kita capai pada malam ini Allah ganjar dengan pahala dan ampunan. Amin. Mari kita mulai berniat menjalankan kewajiban kita kembali mengkaji masalah kiat-kiat atau cara-cara menghadapi musibah di bab terakhir, yaitu tawakal. Tawakal dalam segi bahasa artinya dari kata-kata tawakul artinya berwakil. Berwakil itu artinya, jadi contoh dalam kehidupan sehari-hari misalnya begini, saya memerlukan kehadiran Ustadz Luli ke rumah saya itu, tapi karena Ustadz Luli udah ada acara lain, beliau mewakilkan anaknya ya, hadir ke rumah saya. Nah, kenapa beliau wakilkan? Karena ketidakmampuan beliau untuk datang. Nah, kita saat menghadapi musibah bertawakal, itu maksudnya kita itu nyadar nggak bisa apa-apa. Setelah kita menjalankan berbaik sangka sama Allah, ditambah dengan menegakkan adab di hadapan Allah, terus apa lagi? Apa lagi? Iya, apa lagi? Menerima takdir, bersabar, istighfar sebagainya, sudah semua gitu. Lalu kemudian kita mulai bergerak kasab dan ikhtiar. Nah, lalu semuanya itu kita sadar bahwa semuanya itu adalah kita ngerti bahwa kita lemah, nggak bisa apa-apa, maka kita nyandar sama yang kuat, berwakil. Kelemahan kita sadarkan pada Allah. Itu intinya begitu, tawakal itu. Tapi tawakal itu perlu disimpan dalam hati. Tawakal itu perbuatan hati. Tawakal itu perbuatan hati. Dia biar diomongin, tapi kalau hatinya nggak tawakal, nggak akan sah tawakalnya. Tawakal itu perbuatan hati. Dan tawakal hanya bisa dipraktikkan oleh orang beriman. Kalau nggak punya iman, nggak mungkin tawakal. Karena orang yang beriman nggak mungkin dia beradab di hadapan Allah, nggak mungkin sabar, nggak mungkin ikhtiar atau kasab gitu loh. Ya, orang beriman. Jadi tawakal hanya bisa dilaksanakan oleh orang beriman. Nah, Al-Quran menerangkan bahwa tawakal itu perbuatan hati dari orang beriman. Coba Al-Anfal. Al-Anfal lagi. Al-Anfal ayat 2. Al-Anfal ayat 2. Ya, kita hari ini menggali tawakal melalui Quran ya. Jadi posisi tawakal itu adalah perbuatan hati orang-orang yang beriman. Kita rinci. Innamal mu'minuna allazina idza dzukirallah, sesungguhnya hanyalah orang yang beriman itu ialah apabila disebut nama Allah, satu, wajilat qulubuhum, bergetar hati mereka. Bergetar hati perbuatan apa? Hati, satu. Terus wa iza tuliyat alaihim ayatuhu, ketika dibacakan ayat-ayat Allah, zadatuhum imanan, bertambah iman mereka. Bertambah iman nih perbuatan apa? Hati. Terakhir, wala rabbihim yatawakkalun, dan kepada Tuhan mereka lah mereka bertawakal. Kalau ini apa?
hati. Ini bukti bahwa tawakal itu adalah perbuatan hati. Di samping orang beriman juga punya perbuatan hati yang lain, seperti contohnya bergetar hati mereka ketika disebut nama Allah, dan ketika ayat Allah dibacakan, zadathum imana, bertambah iman mereka. Nah, bergetar hati, bertambah iman, dan tawakal, satu grup tuh. Sehingga wajar kalau orang beriman dapat musibah tuh, dia tahu bahwa ini yang nyoba dia Allah, sehingga bergetar hatinya. Wah, ya kan? Kemudian dikasih ayat-ayat dia. Nih begini nih dari Allah. Wah, nambah imannya, nambah lagi. Lalu menyimpulkannya dengan tawakal. Ya, itu. Jadi kalau ditanya tawakal itu apa sih? Perbuatan hati orang beriman. Di perbuatan hati. Dengki perbuatan hati orang kafir. Ya. Musyrik perbuatan hati orang syirik gitu. Nah, kalau tawakal perbuatan hati sama dengan takwa. Takwa perbuatan hatinya orang-orang beriman. Itu ya. Nah, orang beriman kalau mau tawakal selalu mendahului tawakal dengan sabar. Ini Allah yang bilang. Jadi orang beriman itu ciri khasnya kalau dia tawakal, dia mendahului tawakal dengan sabar. Memang betul, sabar itu pendahulunya tawakal. Nggak bisa tawakal tuh kalau nggak sabar. Ya, tuh. Ya, buktinya kita lihat di Al-Ankabut. Buka Al-Ankabut. Surat Al-Ankabut. Iya. Ayat 58 dan 59. Ya. Ini dasar-dasarnya tawakal dulu nih. Karena yang bisa tawakal cuma orang beriman ya. Oke. Walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman, wa amilus solihati, dan orang-orang yang mengerjakan amal soleh, la nubawi annahum minal jannati ghurafa tahri min tahtiyal anhar. Sungguh akan kami menempatkan mereka bertempat tinggi dalam surga yang mengalir sungai di bawahnya. Khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. Nikma ajrul amilin, itulah pembalasan sebaik-baik balasan bagi orang yang beramal. Siapa tuh? Alladzina sabaru, mereka dulu sabar, wa ala rabbihim yatawakkalun, dan kepada Allah lah mereka bertawakal. Jadi orang-orang beriman dan beramal soleh, ya, dalam menjalankan tawakalnya itu didahului sabar. Untuk upahnya orang sabar yang tawakal adalah surga. Ini udah mulai nih kita nih, indah nih kan, ya. Jadi Bapak sering-sering minta musibah sama Allah ya. Pada kenyi kan. Pada diem aja, nggak ada yang amin nih. Mau surga tuh gak mau musibah gimana? Gimana bisa tahu? Ya musibah, mati aja. Mati aja ogah, kapan masuk surga aja. Masuk neraka. Terus ciri khas lainnya gini. Orang beriman kalau nerima musibah dan dia mau tawakal, kalau dia nerima musibah yang negatif, dia selalu bilang ini takdir. Jadi sebelum tawakal dia bilang ini takdir. Kalau nerima yang positif dia bilang ini pertolongan Allah. Bayangkan tuh orang beriman yang tawakal tuh tawadu banget ya. Kalau menerima musibah yang negatif, yang buruk-buruk lah ya, apa-apa dia bilang ini takdir, qadarullah. Begitu menerima yang positif, dia bilangnya apa? Ini pertolongan Allah. Ini bukan saya yang hebat nih, ini pertolongan Allah. Itu. Ya, susah tawakal kan? Karena ente juga susah terima musibah, jadi susah tawakal. Ya, lihat Taubah ayat 51. Surat At-Taubah ayat 51. Kita kasih dasar-dasarnya dulu ya, supaya terarah nanti jangan pikirannya. Apa kata At-Taubah ayat 51? Nabi Muhammad disuruh bilang sama kita ini, kul, katakanlah, ya. La yusibana illa ma kataballahu lana
huwa maulana. Sekali-kali tidak akan menimpa kami melainkan apa yang telah ditetapkan Allah untuk kami. Takdir kan? Nah, dialah pelindung kami. Dan hanya pada Allah orang yang beriman harus bertawakal. Jadi dasarnya sebelum tawakal orang beriman bilang, ini takdir, nggak akan nyampe pada kami kalau nggak ditetapkan Allah. Kalau nanti itu hebatnya orang beriman. Kalau ini nggak, alamak, ya kan? Apes, parah, Capek deh. ya capek deh. Di situ ya, itu namanya orang yang kalau terima musibah yang negatif dia bilang takdir. Nah sekarang kalau yang terima yang positif gimana? Coba Ali Imran 160. Ali Imran 160. Ali Imran 160. Ya. Iyan surukumullah. Nah ini, jika Allah menolong kamu, kalau Allah menolong tuh negatif positif? Positif ya. Jika Allah menolong kamu, maka tidak ada orang yang dapat mengalahkan kamu. Jika Allah membiarkan kamu, nggak memberi pertolongan, siapa yang dapat menolong kamu selain Allah? Fa'alallahi falyatawakkalil mu'minin. Maka hendaknya kepada Allah sajalah orang-orang mukmin bertawakal. Nah, jadi kalau dia tetap tertolong, dia tetap tawakal. Dia bilang, loh ini pertolongan Allah ini. Ya orang beriman, gitu loh. Ini pertolongan Allah nih. Hebat gak? Ini lain begitu dapat yang positif. Apa nggak gue bilang? Gue udah bilang apa? Nah, rangkuman itu bisa dilihat di kitab Al-Qusairiyah ya. Dalam risalah Al-Qusairiyah, Imam Abu Qasim Al-Qusairi dia menjelaskan seperti itu tadi ini. Dek, men. Karena ini pas jumlahnya jadi cepet deh satu orang. Iyalah. Lumayan. Setiap terkumpul. Rekening listrik. Buat kopi. Ben gue juga udah kasih nomor rekening. Pakai tiris lagi. Dia bilang apa nggak coba sholat tuh waktu jadi dapat listrik kayak gimana? Iya. Ya itu dia gimana dong? Ngakuin nggak bahwa itu Allah yang nolong? Iya. Nah ini makanya jangan gue aja. Laku jualan. Oke, lihat dalil nomor 1. Wa'lamu anna tawakkal mahalluhul qalbu. Ketahuilah bahwa tawakal itu bertempat dalam hati. Dan usaha lahiriah tidaklah merusak sifat tawakal dalam hati. Gitu kan ya? Terus selama seorang hamba meyakini bahwa takdir datang dari sisi Allah. Lalu wa in ta'asyara syi' fa bitakdirih. Apabila suatu perkara terasa sulit, maka hal tersebut diyakini datang dari takdir Allah. Wa in tafaqa syi', apabila perkara itu selaras dengan keinginannya, maksudnya yang positif, maka hal tersebut diyakini datang dari pertolongan Allah. Tuh. Jadi orang beriman sekarang mesti begini nih kalau tawakal ya. Kalau ini negatif, takdir. Kalau ini positif, tolong gitu. Nggak ada diri ente, nggak ada. Ente nggak bisa apa-apa gitu ya. Mesti yakin. Dan nomor 2 ini Tat, ini kan pertolongan ya Tat ya. Iya. Bisa aja nih takdirnya buruk tapi Allah menolong. Iya. Gitu kan? Iya makanya akhirnya dibolak-balik aja kan looping gitu. Iya. Mau positif mau negatif, pokoknya ini Allah yang menimpakan pada aku kan gitu. Ya kan? Ini takdir, ini pertolongan, pokoknya sama aja. Gitu. Boleh kita berpikir. Nggak, ini maksudnya kan begini, mau nempatin Allah adalah aktor utama dari musibah dan tawakal ini gitu. Nggak ada kita, nggak ada. Kita cuma pelengkap penderita aja. Gitu. Orang beriman dia cuma pelengkap penderita aja. Ya, gitu. Ya. Nah, makanya sekarang kita boleh nih, ya bukan bersumpah, mengadakan serah terima mengenai tawakal ini pada Allah. Allah menyerahkan, Anda mesti tawakal, kita menerima, saya bertawakal. Nah, setelah terima tawakal itu para ulama sepakat nih, ada di Al-Quran untuk penyerahan atau perintah tawakal pada kita, ada di surat At-Taghabun ayat 13. At-Taghabun surat 64 ayat 13 untuk
penyerahannya. Untuk penerimaannya Al-Mulk 29. Lihat dulu yang At-Taghabun. At-Taghabun ayat 13. Ya. Ini doktrin loh ini. Ini apa ya, semacam kayak bukan doktrin, apa ya? Pokoknya udah paten nih, nggak bisa berubah nih dia nih. Allahu la ilaha illahu. Allah, dialah Allah. Tidak Tuhan selain Dia. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minin. Dan hendaklah orang mukmin itu hanya bertawakal pada Allah saja. Satu. Itu doktrin yang pertama tuh. Itu namanya penyerahan tawakal pada kita. Kayak orang nikah, Ya. saya serahkan nih. Ijab kabul. Nah, Allah nggak ada Tuhan selain Dia. Hendaknya orang mukmin hanya bertawakal pada Allah saja. Itu namanya penyerahan. Mantap kan? Ya. Jadi hafalin nih. Nanti kalau ditanya perintah tawakal di mana? Di sini perintah tawakal. Allahu la ilaha illahu. Allah tiada Tuhan selain Dia. Maka hendaknya dan hendaklah orang-orang mukmin itu bertawakal kepada Allah saja. Itu penyerahan. Sekarang penerimaannya di mana? Al-Mulk surat 67 ayat 29. Kita disuruh berkata, ya, qul, katakanlah. Kita nih yang berkata nih, ya. Apa perkataannya? Huwar Rahman. Amanna bih wa alaihi tawakkalna. Dialah Allah yang Maha Penyayang. Kami beriman kepadanya dan kepadanya lah kami bertawakal. Itu namanya penerimaan tawakal. Bapak kalau mau ijab kabul sama Allah sebagai orang beriman, Allah bilang apa tadi? Allah, nggak ada Tuhan selain Dia. Hendaknya orang beriman bertawakal pada Dia. Sekarang kita yang ngomong nih, ya, Dialah yang Maha Penyayang. Kami beriman padanya dan kami bertawakal padanya. Waduh, setelah terima selesai. Mantap ya. Teorinya. Ya, ngerti kan? Yang namanya setelah terima tawakal. Ngerti. Ya, Bapak kalau nikah kan lancar tuh. Saya terima nikahnya nih, sekarang saya terima tawakalnya nih. Saya akan bertawakal. Ya. Dah. Sekarang kita masuk bab selanjutnya, dasar-dasar kenapa kita harus bertawakal pada Allah. Ya. Dasar-dasar yang mengharuskan kita bertawakal pada Allah. Ya. Pertama kali mari kita renungin kondisi manusia. Kenapa si A kaya, si B miskin? Kenapa si A cacat, si B sempurna? Jawabannya Allah. Itu tuh hebat itu. Jawabannya Allah. Bukan kita bilang Allah yang bikin, bukan. Jawabannya Allah semata-mata. Ini dasar tawakal ya. Jawabannya Allah. Jadi nggak ada lagi selain itu, jawabannya Allah. Nah, Allah yang punya semuanya. Makanya kemudian Dia berhak mengatur, Dia berhak, dan kita bisa menyandarkan kepada Allah karena Allah mengaku yang punya semuanya. Coba kita lihat dulu surat 42 ayat 12. Jadi pertama kita merenung soal nasib manusia nih. 42 ayat 12. Ya. Coba lihat bagaimana kemampuan Allah di situ, sehingga itu alasan kita mesti bertawakal kepada Allah. Lihat, lahu maqalidus samawati wal ard. Kepunyaannya lah perbendaharaan langit dan bumi. Ya basitur rizqa lima yasha wa yaqdir. Dia melapangkan rezeki bagi siapa yang dikehendakinya. Oh, orang jadi kaya. Wa yaqdir, dan dia menyempitkan juga orang jadi miskin, ya kan? Sungguh Dia Maha mengetahui segala sesuatu. Itu pertama. Kalau Bapak dalami ayat ini, oh ini yang menyebabkan kenapa ada orang kaya, ada orang miskin. Dia orang kaya itu nggak perlu kerja mati-matian sampai malam, cukup datang 4 jam di kantor, gajinya 300 juta.
Tapi ada orang yang jadi kuli, jam 12 malam baru pulang, hasilnya 20.000. Kenapa begitu? Allah jawabannya. Allahu yabsutu rizqa liman yasha wa yaqdir. Jawabannya itu. Untuk itu maka orang kaya dan miskin itu bertawakalnya kepada Allah. Gitu alasannya. Ya kan? Jangan ngomong presiden. Nah, coba lihat lagi surat 11. Yang kedua nih. Enggak, belum. Masih di sini. Surat 11, surat Hud ayat 123, 123. Surat Hud ayat 123. Walillahi ghaibus samawati wal ard. Dan kepunyaan Allah lah apa yang gaib di langit dan di bumi. Wa ilaihi turja'ul umur, dan kepadanya lah dikembalikan urusan semuanya. Kulluhu, semuanya ya. Fa'buduh, maka sembahlah dia. Wa tawakkal alaih, dan bertawakallah padanya. Gara-gara Allah punya semua dan semuanya kembali padanya, disuruh apa kita? Suruh nyembah dan suruh tawakal. Kekuasaan mutlak mengenai nasib kita ada di tangannya. Ya kita tawakal sama dia gitu. Itu loh pertama tuh alasan itu. Iya dong, kuat dong. Iya, nggak ada begini, nggak ada. Nggak ada. Lo mau jenderal bintang 7. Ya, jadi Allah memiliki semuanya. Allah bilang, saya sempitkan kamu sekehendak dia, saya lapangkan kamu sekehendak dia. Lalu dalam ayat ini disebut bahwa Allah punya semuanya, semua dikembalikan kepada Allah. Maka kamu sembahlah saya dan tawakalnya kepada saya, nggak usah jauh-jauh itu. Satu, itu alasan kuat Pak. Ya, alasan paling kuat untuk tawakal nggak ada lagi. Ya, nah nanti kalau dimasukin dalam musibah, ya begitu. Allah yang bikin musibah nih, dikasih ini pada kita gitu. Ini kita balikin lagi ke Allah. Saya serahkan lagi kesusahan saya ini padamu. Gitu. Saya sadarkan, saya kelemahan saya. Engkau yang kuat, engkau yang punya. Gitu, itu tawakal. Udah beres Pak, hati tenang. Ya. Doa Nabi Ayub itu. Iya. Sama Nabi Yunus ya. Rasakan baik ini. Wa anta khairur rahimin. Wa anta arhamur rahimin. Itu ya, itu pertama alasannya. Sekarang itu tadi kan soal nasib manusia. Sekarang kita lihat yang kedua, alasannya kita lihat kondisi makhluk di seluruh dunia nih. Makhluk secara umum, hewan, segala macam ya, jin, manusia ini. Ada makhluk yang bisa nyari rezeki sendiri, ada makhluk yang nggak bisa cari rezeki sendiri. Itu yang nggak bisa cari rezeki sendiri tuh kayak misalnya ada cacing di bawah batu hitam yang diem nganggur aja di situ. Itu yang ngatur rezekinya Allah. Sampai hari kiamat. Ada makhluk yang bisa cari rezeki, Allah yang kasih rezeki sampai hari kiamat. Nabi Sulaiman itu pernah minta sama Allah. Karena kekayaannya Nabi Sulaiman itu tidak ada yang menandingi sampai hari kiamat nanti. Dia bilang sama Allah, ya Allah, izinkan hari ini saya mau ngasih makan semua ikan-ikan di lautan. Nabi Sulaiman gak sadar kalau ikan itu gak beranak, gak bertelur. Ikan di lautan tuh Allah jadi ikan. Kata Allah, jangan Sulaiman, kamu gak akan sanggup. Bisa ya Allah, engkau berikan aku kekayaan. Baik, kau siapkan nanti jam 8 pagi, ikan-ikan saya suruh kumpul di pantai. Kau kasih makan ya, kasih makan. Makanan didatengin tuh. Ikan-ikan yang doyan daging, kayak ikan hiu segala macam. Dikasih steak, kebo semuanya di pinggir pantai itu. Seluruh dunia. Datang ikan dipanggil sama Allah. Ikan merapat. Zrup dimakan. Ini mundur, datang lagi ikan lain, nganga. Makanannya belum siap, minta ampun Nabi Sulaiman. Saya bertobat padamu ya Allah. Tapi Allah, ini yang kedua ini. Kenapa mesti bertawakal? Allah tuh punya semuanya sampai hari kiamat. Allah tanggung jawab gitu loh. Udah menciptakan ini, saya kasih rezekinya semua makhluk. Ada nggak yang bisa begitu? Nah ini dia dasar kedua. Kenapa kita mesti bertawakal? Nggak, kita harus nyandar sama siapa? Nyandarnya sama siapa? Itu loh hebatnya. Ya, mari kita lihat dulu surat Al-Ankabut ayat 60.
Lihat. Wa ka'ayyin min dabbatin la tahmilu rizqaha Allah yarzuquha wa iyyakum wa huwas samiul alim. Dan berapa banyak binatang yang tidak dapat membawa rezekinya sendiri. Allah lah yang memberi rezeki padanya dan padamu. Dan dia Maha mendengar, Maha mengetahui. Ini dalam ayat ini terkandung organisasi pangan sedunia dari awal Nabi Adam sampai hari kiamat. Coba komputer mana yang bisa menampung itu? Persediaan MBG kalah, Bulog jauh. Bayangkan, ya misalnya untuk manusia Indonesia aja lah 200 juta penduduk, kalau satu hari orang makan setengah liter beras segala macam keluarga, itu Allah yang hitung, tanggung jawab. Makanya Allah bilang sini berapa banyak hewan yang nggak bisa cari rezeki sendiri, aku yang ngantar rezekinya. Jaminan tuh, itu Maha kuat tuh ya. Terus lihat lagi surat Hud ayat 6. Ini baru ditelak nih. Surat Hud ayat 6. Gak apa-apa kita main ayat Quran yang banyak biar ngerti Quran. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. 60. Sekarang Hud ayat 6 Pak Tom. Udah. Sekarang Hud ayat 6. Dan tidak satu pun makhluk bergerak atau bernyawa di bumi ini melainkan semuanya dijamin Allah rezekinya. Dijamin. Waduh, dijamin Allah rezekinya, ya. Allah mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya. Ya. Semua tertulis dalam kitab yang nyata. Jadi ini Allah lagi nunjukin kemahakuatan beliau, bertanggung jawab memenuhi hidup, hajat hidup makhluk semuanya. Oke? Nah, untuk dua ayat ini diperlukan zat yang maha kuat, yang nggak mungkin cacat, ya. Nah, nggak mungkin cacat itu artinya nggak mungkin sedikit pun istirahat. Maka buka ayat 25, surat 25 ayat 58. Lihat. Surat 25 ayat 58. Udah, di sini kuncinya. Diperintahkan di situ wa tawakkal ala. Nah, bertawakallah kepada Allah al-hayy allazi la yamut. Allah yang hidup dan tidak mati. Ya. Wasabbih bihamdihi, dan bertasbihlah dengan memujinya. Wa kafa bihi bizunubi ibadihi khabira, dan cukuplah dia tahu dosa-dosa hamba-hambanya. Ya, baik-baik. Kita suruh tawakal kepada Allah yang hidup dan tidak mati. Oke. Nah, satu kota Pamulang malam memerlukan berapa megawatt buat listriknya. Ya. Karena kita kan nggak ngeh kalau listrik itu bisa mati kapan aja. Tiba-tiba mati. Blackout. Kacau nggak? Semua yang mati itu pasti kacau. Kita lagi naik kereta api, wus ke Bandung, tengah jalan di Cibitung, mati. Bertanya-tanya, gimana kalau kita punya Tuhan yang bilangnya tanggung jawab nyediain makanan, nyediain rezeki, mati. Makanya kita disuruh bertawakal pada Allah yang hidup dan tidak mati. Itu tuh Quran tuh. Dia udah janji soalnya. Semua rezeki saya yang jamin. Ya kan? Semua makhluk. Makhluk yang cari rezeki bisa, yang nggak bisa cari rezeki semuanya makan. Kata Allah. Maka ujung ayatnya ini tadi ini yang surat 2558, bertawakal pada Allah yang hidup dan tidak mati. Ini kunci ini Pak. Oke? Paham ya? Jadi dua alasan ini ya yang menjadikan kita akhirnya mesti bertawakal pada Allah. Bahwa Allah memang zat yang bertanggung jawab terhadap kelangsungan hidup makhluknya. Tanpa mengecewakan, tanpa istirahat.
untuk lebih mendalami, buka ayat kursi. Di ayat kursi itu ada 9 kemahaan Allah yang berkaitan dengan tawakal. Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm sampai ayul azim. Semuanya tuh soal tawakal. Bayangkan aja, la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Allah tidak ngantuk dan tidak tidur. Seandainya kita naik bis semalam, itu supirnya tuh udah begini, udah capek miring-miring ngerokok nih. Kita pakai AC padahal tuh, tapi dia begini. Ngantuk. Gimana kita? Ngomel kan? Weh, mau nabrak awas. Gimana Allah ngatur jalannya matahari, ngatur apa? Makanya la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Kita bangga punya Allah yang nggak ngantuk dan nggak tidur, hidup dan nggak mati. Itu sandaran tawakal di situ kita. Udah Pak ya? Jadi udah, Allah adalah solusi, the best solution gitu. Namanya pelajaran akidah. Bosen dulu nih. Nggak bos. Emang begitu. Deh, sekarang rukun tawakal. Tawakal juga punya rukun. Ada 2 rukun tawakal. Ya, pertama kasab dan ikhtiar. Kasab dan ikhtiar. Kedua, menyandarkan hasil kepada Allah. Nih, Bapak. Sekarang tadi apa? Rukun tawakal 1, kasab dan ikhtiar. Oh, yang tadi. 2, menyandarkan hasil kepada Allah. Salah satu nggak dilakukan, bukan tawakal. Wah. Karena rukun ya. Jadi tawakal bisa terjadi mulai terjadi tawakal kalau kita udah berusaha dan berikhtiar. Karena kita tahu waktu kita berusaha dan berikhtiar, ini mesti ada gagalnya juga nih. Ada faktor kegagalan nih. Artinya kita wajib berikhtiar, wajib berusaha, nggak wajib berhasil. Hasil Allah yang tentuin. Oleh sebab itu, makanya rukun yang pertama kasab dan ikhtiar. Yang kedua, menyerahkan hasilnya pada Allah. Ini Allah, ini bumbunya ini tolong masakin, gitulah kira. Gitu, ya. Coba lihat dulu yang pertama. Untuk kasab ini dilambangkan dengan satu hadis mengenai seorang sahabat nanya pada Rasulullah, Rasulullah, saya mau hadir di pengajian Anda. Saya bawa unta. Unta ini saya lepas aja, saya tawakal, saya serahkan pada Allah, atau saya ikat dulu, baru saya tawakal. Nah, itu berarti kata Rasulullah, kau ikat dulu, baru tawakal. Kasab ikhtiar dulu, baru serahkan pada Allah. Gitu. Ya. Hadis nomor 2. Iya, 2 ya kan. Iya, kasab itu ya, gitu ya. Dari Anas bin Malik, dia berkata, ada seorang bertanya, ya Rasulullah, aqiluha wa tawakkal, au utlikuha wa tawakkal. Aku ikat untaku lalu aku bertawakal, atau aku lepas dia lalu aku bertawakal. Beliau menjawab, ikilha wa tawakkal. Ikatlah lalu tawakal. Artinya rukun pertama tawakal, kasab dulu, ikhtiar dulu, baru tawakal. Maka jangan beli kunci rumah. Buka aja. Kalau kita, wah saya tawakal itu, rumah dibuka semua kordennya malam-malam dia, lampu lagi, ya terus jangan dikunci itu, ada maling masuk, tawakal tuh Allah, tawakal tuh, pingsan deh, ya, gitu ya. Pertama rukunnya itu, ya rukunnya kita mesti bergerak dulu, hasil nanti. Hasil kita sandarin sama Allah, kita bilang Allah paling komplit nih. Begitu kita lemparin, itulah kita udah bertawakal. Gitu ya. Lihat, coba contohnya tawakalnya burung. Lihat nih. Hadis nomor 6. Dari Umar bin Khattab, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, seandainya kalian bertawakal pada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, ya, lau annakum kuntum tawakkaluna Allahi haqqa tawakkal,
haqqa tawakkuli, ya. Niscaya kalian akan diberikan rezeki seperti burung yang diberikan rezeki. Lihat nih. Burung itu pergi di pagi hari dalam keadaan perut kosong dan pulang sore hari dalam keadaan perut kenyang. Memang tidak diceritakan bahwa burung itu ngomong Bismillahirrahmanirrahim. Tapi burung ini telah diasumsikan telah kasab dan ikhtiar dan bertawakal karena ada hasil dia pulangnya. Kenyang dia. Bahkan ada beberapa burung yang bukan hanya dia makan sendiri, setelah dia makan dia bawa buat alatnya di paruhnya. Jauh 3 km nyampe tuh makanan. Nah, dia kasab dan ikhtiar, Allah yang apa? Ini untuk hasilnya. Ya, jadi rukunnya begitu. Nah, habis kita kasab ikhtiar dapat hasil kan, bertawakal dapat hasil. Nah, itu semua modal mental kita untuk ngadapin lagi ke nomor 1. Baik sangka sama Allah, sabar. Musibah datang lagi, sabar, istirja, balik lagi terus gitu sepanjang hidup sampai mati. Karena dalam hadis lain senantiasa lah seorang mukmin diberikan musibah oleh Allah sampai dia menghadap Allah tanpa dosa. Artinya Allah udah ngasih syarat, siap-siap kalau Anda ngaku beriman, ya itu Al-Ankabut ayat 2. Asiban nasu ayutraku ayakulu amana wahum la yuftanun. Apa kamu mengira kamu bisa dibiarkan beriman gitu aja tanpa diberi ujian atau musibah? Ya, jadi ini untuk melatih mental nih sebenarnya. Tawakal, balik lagi, Allah Maha Baik, berbaik sangka, terus dapat musibah lagi, udah mentalnya udah baja. Biasa ini biasa, tangis. Gitu ya. Catatan penting, jangan sampai tidak melakukan kasab sama sekali, dan juga jangan sampai bergantung pada kasab lupa tawakal. Tadi jangan sampai Anda cuman nggak melakukan kasab, nggak bergerak. Nah, kalau nggak bergerak maka berlaku innallaha la yughayyiru ma bi anfusihim hatta yughayyiru biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah nggak berubah nasib satu kaum sampai dia ya. Jadi jangan sampai Anda nggak bergerak. Pertama itu ya. Maka Imam Saifur Rahman Al-Mubarakfuri menerangkan mengenai hal ini. Dalil nomor 3. Dalil nomor 3 lihat. Ya. Hadis tentang tawakalnya burung tidaklah menunjukkan bahwa kita tidak boleh meninggalkan usaha. Akan tapi hadis ini lebih menunjukkan agar kita harus bersenantiasa melakukan usaha untuk mencari rezeki. Jadi jangan sampai Anda tidak bergerak. Harus usaha seperti halnya burung. Dia pergi ya, dia. Dia juga pergi kan nggak nitipin anaknya ke babysitter kan enggak kan? Dia pergi aja. Iya, artinya tawakal ya Allah, anak aku jaga ya Allah gitu. Nggak kayak kita. Motor rantai, belakang rantai, depan rantai, akhirnya motornya ger. Ya kan? Terus yang kedua, jangan sampai melakukan kasab aja, bergantung pada kasab, tidak bertawakal. Itu juga nggak boleh. Lihat dari nomor 5, petunjuk dari Ibnu Taimiyah di Majmu' Fatwa. Lihat, oke, siap ya? Memusatkan perhatian hanya pada asbab adalah tindakan menodai kemurnian tauhid. Asbab itu kasab ya, kasab atau ikhtiar. Adapun menghapus asbab agar tidak menjadi sebab adalah tindakan merusak akal sehat. Sedangkan tidak mau melakukan asbab yang diperintahkan adalah celaan terhadap syariat. Oleh karena itu hendaklah seorang hamba harus memusatkan hatinya hanya pada Allah, bukan pada sebab. Allah akan memudahkan baginya melakukan sebab yang bermanfaat untuknya di dunia dan akhirat. Jadi pusatkan hati ini pada yang punya takdir, yang punya musibah, yang punya pada Allah. Sebab cuma jembatan doang, ya. Tapi lakukan, sebab lakukan, antar ke Allah, gitu rukunnya. Oke. Udah makin paham kan ya? Terakhir, bab terakhir, keutamaan tawakal. Keutamaan tawakal ada 4. Keutamaan tawakal ada 4. 1, dicintai Allah. 2,
2 dicukupkan oleh Allah, 3 dibenci setan, 4 masuk surga tanpa hisab. 1 benar kan? 1 dicintai Allah, 2 dicukupkan oleh Allah, diberi kecukupan, artinya diberi rasa qanaah, baik lahiriah hartanya, kehidupannya ya. Yang ketiga dibenci setan. Yang keempat masuk surga tanpa hisab. Kalau surga amin lo, kira musibah aja. Tadi siul-siul. Ya itu. Ini bab terakhir kita ada 4 intinya. Keutamaan tawakal. Siapa yang mampu menempuh tawakal, pertama kali Allah nyatakan akan dicintai oleh Allah. Ya, disukai, dicintai oleh Allah. Surat Ali Imran 159. Ali Imran 159. Fabima rahmatin minallahi lintalahum. Maka disebabkan rahmat dari Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berarti kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan musyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Titik. Baru mulai. Faiza azamta fatawakkal 'ala Allah. Sungguh, kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah pada Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Sungguh Allah cinta pada orang yang bertawakal padanya. 1. Tawakal menyebabkan Anda dicintai oleh Allah. Amin. Amin. Kedua, orang bertawakal akan dicukupkan oleh Allah. Urusannya dicukupkan, rezekinya dicukupkan, semuanya serba cukup. Cukup loh Pak ya, bukan kaya, cukup. Cukup buat beli Mercy, cukup buat naik haji. Pak Sugeng seneng nih, waduh. Semuanya cukup. Cukup buat kawin lagi. Lihat At-Tolak ayat 3. Surat 65 ayat 3. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberikan rezeki dari arah yang tidak diduga-duga. Wa may yatawakkal 'ala Allah, siapa yang bertawakal pada Allah, fa huwa hasbuh, maka dia akan mencukupimu ya keperluannya. Ya, innallaha balighu amri, sungguh Allah akan mengerjakan urusan-urusannya. Ya, qad ja'alallahi likulli syai'in qadra, sungguh Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap sesuatu. Pokoknya tawakal aja. Allah janji, Allah yang ngurus. Ya, dicukupkan dan diurus dengan baik. Pertama dicintai, kedua dicukupkan dan diurus dengan baik. Mantap kan? Kenapa gitu? Karena kita dianggap makhluk yang yakin bener sama Allah. Allah senang tuh. Wah, kamu kok percaya banget ya sama saya? Ya udah, saya ampuni kamu, beres gitu. Ya, jangan setengah-setengah kalau tawakal tuh. Ya. Yang mencukupkan itu bisa mencukupkan, maksud gini, Allah cukupkan, Allah kasih dalam hati kita rasa cukup. Ya udah nih, segini aja hidup cukuplah. Kayak Pak Sugeng nih, cukup dia. Ya, ya kan? Nggak usah neko-neko gitu. Jadi kalau paling mewah ya udah Indomie sama telur lah. Nggak usah macam-macam. Lihat hadis 8. Hadis 8 lihat. Masih cukup. Dari Amr bin As, dia berkata Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya dalam rongga hati seorang anak Adam ada kecenderungan untuk mengumpulkan harta kekayaan. Ya kan? Kita semua pengen kan? Tapi barang siapa yang mengikuti kecenderungan tersebut, Allah akan membiarkannya binasa dengan itu. Hati-hati. Namun barang siapa yang bertawakal pada Allah soal harta, soal macam-macam, maka Allah akan mencukupkannya. Wa man tawakkala 'ala Allah kafahu
Tasya'ub. Kalau kan ngomong mencukupkan itu berarti mengijabah doanya. Ya, mencukup. Pokoknya apa yang dibayangkan bagi kepada dia sebagai kenikmatan duniawi itu kalau ditawakal sama Allah, Allah cukupkan. Ya. Baik di hatinya dia maupun lahiriahnya. Iya, Bang. Apa yang dia minta itu. Kalau dia percaya sama Allah. Kan ada juga kita yang nggak yakin gitu. Karena hatinya Iya. lama ya. Gar- Nomor 1 udah pegang peranan. Iya. Udah dicintai. Iya. Kalau dicintai itu salah dikit nggak apa-apa, ya kan? Ya Allah, saya mohon maaf. Bilang nggak usah. Pak Tom cinta nih sama istrinya. Istrinya datang ke Pak Tom. Maaf, tadi saya ngambil duit di kantong buat beli. Alah, Salah dikit. oh istrinya cinta. Tapi kalau kita yang ngomong, Pak Tom saya ngambil duit, paling. Nggak tawakal. Nggak ada kafe. Nomor 3, dibenci setan. Surat An-Nahl ayat 99. Surat An-Nahl ayat 99. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innahu laisa lahu sultanun 'alal ladzina amanu. Sungguh setan itu tidak ada kekuasaannya atas orang yang beriman. Wa 'ala rabbih yatawakkalun, dan orang beriman yang bertawakal kepada Tuhannya. Gak ada setan nggak bisa masuk, nggak bisa. Ya. Nah, karena dia nggak bisa masuk ke dalam orang tawakal, maka mulai dia benci. Dia benci orang yang bertawakal. Beriman aja belum tentu kadang-kadang ada setan tuh senang sama orang beriman, karena orang beriman gampang dikibulin sama setan. Kalau nggak tawakal nggak tawakal itu. Nah, makanya ini ada contohnya nih, di mana kalau orang keluar rumah baca Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwwata illa billah, setan menjauh. Ngeri orang tawakal. Lihat hadis nomor 4. Hadis nomor 4. Ya. Dari Anas bin Malik bahwa Nabi SAW bersabda, apabila seseorang keluar dari rumah lalu membaca Bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwwata illa billah, dengan nama Allah aku bertawakal pada Allah, nggak ada daya dan kekuatan selain kecuali dengan Allah, dikatakan kepadanya saat itu, kamu telah diberi petunjuk, telah dicukupkan dan telah dipelihara. Karena itu setan-setan menjauh darinya. Kemudian setan yang lain berkata, gimana kamu keadaanmu ngadepin laki-laki yang diberi petunjuk, cukupi dan pelihara? Ngeri kita gitu. Setan benci banget kita. Tapi tawakalnya yang bener, ya, gantungannya ke Allah bener. Jadi tawakal itu Pak merupakan pengamalan dari Allahus Somad. Allah lah tempat bergantung, dan pengamalan dari Iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami mau pertolongan. Jadi seolah-olah Allah sentral dari pusat help center gitu loh. Solusi center dunia Allah. Hanya kepada dia aku bergantung, mau pertolongan. Nah, tawakal itu pengamalan dari 2 ayat itu. Allahu Somad dan Iyyaka nasta'in. Ya kan? Iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu itu tetap bergantung pada Iyyaka nasta'in. Lihat baik-baik. Hanya kepadamu aku menyembah. Tapi aku nggak bisa menyembah kamu kalau aku nggak minta tolong sama kamu, diberi kekuatan menyembah, beribadah. Ambil air wudhu gampang, pakai baju koko gampang, ke masjid nggak pincang-pincang, nggak masbuk, ya kan? Ini mau masbuk lulu, kan? Oh udah nggak masbuk ya? Gitu, gitu, ya. Jadi kita ngamalin itu aja. Kita ngomong Iyyaka nasta'in, hanya kepadamu aku mau pertolongan. Aku bergantung betul, Allahus Somad, bergantung betul kepadamu itu. Itu tawakal. Menyerahkan hasil dari kasar dan ikhtiar pada Allah. Terakhir, orang tawakal akan masuk surga tanpa hisab. Hadis nomor 7. Hadis nomor 7 dari Imran bin Husain
bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Yadkhulul jannata min ummati sab'una alfa bighairi hisab." Akan masuk surga dari golongan umatku sebanyak 70.000 orang tanpa hisab. Nggak dihisab, nggak ditimbang, nggak ditanya, pokoknya los dia. Di hari kiamat langsung masuk surga. Qalu, mereka bertanya, "Man hum ya Rasulullah?" Siapa mereka ya Rasulullah? Beliau menjawab, beliau menjawab, "Hum allazina la yastarqun." Mereka itu satu, orang yang nggak melakukan ruqyah. Mantra-mantra dari dukun tuh maksudnya ruqyah itu ya. Dua, wala yastatayyarun. Mereka tidak bertatoyur. Nah, tiga, wala yang kawuna, mereka tidak mengobati dengan kei. Dan keempat, wala rabbihim yatawakkalun. Mereka bertawakal kepada Rabb mereka. Oke, saya terangin satu. Orang yang masuk surga tanpa hisab dari umat Islam pertama-tama jumlahnya berapa? 70.000. Dalam hadis lain 70.000 dikali 70.000 shift. Mudah-mudahan masuk kita. Amin. Amin. Berapa miliar ini? Jadi 70.000 kali 70.000 shift. Wah, Bukan cuma shift ini doang, ada lagi. kloternya banyak. Iya, nah mungkin kita kloter ke berapa lah ya. Apa nanti suruh 69.000 berapa lah, yang penting masuk tanpa hisab. Amin. Ini tanpa hisab loh ya. Amin. Ada yang dihisab kan? Nah, satu, mereka orang yang nggak pernah melakukan ruqyah. Jadi pada dasarnya ruqyah itu haram. Apa arti ruqyah? Dari kata-kata arku, mantra. Bala kacebak, ucapak gara-gara bagan. Dos, orang Sunda bilang. Misalnya, ya, atau apa dong? Tahu kan artinya? Bala kacebak, ucapak gara-gara bagan. Atau wong wilayah jaba-jabu pinjal tuh mana asu. Macam-macam. Pernah jadi dukun, Pak? Nah, yang gitu loh. Nggak enak nih aja. Apa banget ya? Udah tobat. Yang begitu zaman dulu banyak. Tapi yang dipanggil bukan Allah. Ya dewa-dewa, ya Lata, ya Manat, ya Hubal, ya semua yang patung-patung berhala itu dipanggil. Lalu minta kesembuhan segala macam. Nah, itu namanya ruqyah. Makanya karena ruqyah itu sebenarnya haram, kecuali satu ruqyah ini dilakukan oleh Jibril pada Rasulullah ketika Rasulullah sakit. Sungguh aku meruqyahmu dengan nama Allah. Itu sah tuh. Dan kemudian Rasulullah bilang ada ruqyah-ruqyah yang boleh. Ada sahabat yang meruqyah orang, Rasulullah panggil, coba kamu bunyikan lagi ruqyahmu. Kalau itu nggak ada mengandung kesyirikan, itu boleh. Maka kemudian ada yang namanya ruqyah syariah. Oh, ya, Al-Fatihah, ayat kursi, Falaq Binas. Anas, ya. Anas debutnya Falaq Binas. Gitu ya. Jadi sekarang kalau Bapak mau ngeruqyah, jangan sembarangan. Lihat dulu. Ambil di hadis yang kira-kira dan dari Quran yang kira-kira bisa dijadikan ruqyah. Contoh, ada ayat idza qara'tal Qur'an fasta'iz billahi minasyaitonir rajim. Ya kan? Kalau kamu membaca Quran, maka bacalah ta'awuz. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kalimat ta'awuz, a'udzubillahi minasyaitonir rajim itu adalah ruqyah. Boleh. Ya kan? Kedua, Al-Fatihah. Al-Fatihah diizinkan sebagai ruqyah karena Rasulullah mentakrir sahabat yang mengobati kepala suku Badui. Ya. Nah, boleh. Al-Fatihah 2. 3, ayat kursi. Ayat kursi itu Rasulullah bacakan bahkan dengan khasiat. Siapa yang baca ayat kursi ini gitu, setan segala macam gitu, ya kan? Bisa boleh. Kemudian keempat adalah Sayyidul Istighfar. Ruqyah. Kelima, semua kalimat Rasulullah yang untuk menengok orang sakit. La ba'sa tahurun insyaallah. As'alukal azim, Rabbul asyarabil ayasfiyak. Allahumma rabbana tasbil ba'sa wa syafi'at syafi'. Semua itu ruqyah. Silakan dipakai. Lalu ada kulhu. Kulhu juga ruqyah. Jadi jangan sembarangan. Melakukannya jangan sembarangan, jangan digaya-gayain. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, jangan dia. Enggak usah gitu. Kalau perlu, kalau ada orang minta tolong Bapak, doain dia, ini anak saya sakit itu. Ya udah Bapak pulang.
Bapak langsung ambil wudhu, sholat sunnah 2 rakaat, mohon pada Allah, ya Allah orang tadi percaya sama saya bisa doain, padahal saya nggak bisa apa-apa, ya Allah tolong sembuhkan, gitu aja udah, nggak usah macem-macem depan orangnya. Ini nggak usah bayar nih. Gitu. Malah nambah umat. Ya. Nah orang yang masuk surga tanpa hisab dari orang Islam, orang yang nggak banyak gaya soal ruqyah. Padahal ruqyah itu bisa. Dulu begini, istri saya pernah divonis kanker usus besar 5 tahun lalu. Wah kita panik nih, cari second opinion. Nah di second opinion itu nggak ada CA-nya, nggak ada kankernya, cuman dibilangnya di MRI lesi degenerale maligna. Bah, gak ada yang tahu kan? Gak ada yang tahu. Doktoral ini kerusakan degeneratif di usus itu. Udah, ini jangan-jangan kan? Karena macam-macam kan, tumor segala macam. Lalu kita ikhtiar kasab kita infus apa gitu di Kelapa Gading itu sambil tiap subuh saya ruqyah. Astagfirullahaladzim, istighfar gitu. Alhamdulillah. Tapi kita nggak tahu yang mana yang menyembuhkan itu. Maksudnya kasab ikhtiar mana yang Allah ridhoi gitu, sehingga itu begitu dicek lagi nggak ada. Gitu, nah, ya taruh kayak gitu sendirian sama istri doang. Jangan depan orang di pasar, istri kita di ya. Nah yang kedua, orang yang masuk surga tanpa hisab itu orang yang nggak bertatoyur. Tatoyur itu begini, lagi nongkrong, saya Riko, Pak Tom, Pak Sugeng nongkrong di musola, Pak Sugeng kejatuhan cicak, pluk, ada yang meninggal, aku yang mati ntar lagi. Nah itu nggak boleh. Ya. Ada kupu-kupu masuk rumah, ada tamu mau datang. Nah, ada ayam kokok di tengah malam, wah ini janda bunting nih, ya macam-macam. Ada hujan lagi panas itu, wah ini Cina mati. Nah nggak boleh, itu namanya tatoyur. Asal katanya tatoyur itu dari kata-kata burung toir. Waktu zaman Rasulullah di Mekah, ya jadi nabi, itu ada adat tatoyurnya begini. Kan Mekah itu adalah daerah transit bagi orang-orang pedagang dari Syam ke Irak. Nah, mampir ke Mekah, dia tawaf ke berhala-berhala itu. Terus untuk lanjutin lagi pergi ke utara, dia perlu nanya sama yang maha kuat gitu loh. Nanyanya tapi nggak nanya pakai sembahyang ke berhala, cukup pakai burung 2 biji. Ini burung dilepas. Kalau dua-duanya ke kanan, dia terusin dia. Kalau dua-duanya ke kiri atau salah satu ke kiri, nggak jadi dia berangkat. Tunda lagi. Percaya sama itu, berarti percaya kepada kekuatan burung. Nasibnya tergantung burung. Gitu loh. Itu namanya tatoyur. Nah kita sekarang macam-macam nih. Ada ini ter ini, ada ini ter ini. Nah kalau orang udah begitu, namanya keracunan akidahnya, sehingga dia nggak layak untuk masuk surga tanpa hisab gitu. Karena nggak mengakui betul kekuatan Allah. Ya, itu kedua. Ketiga, orang yang tidak melakukan pengobatan K. Orang yang sekarang K itu kayak tato, bisa mengobati dengan menyiksa. Dulu itu besi panas tuh, yang buat kuda tuh, dihajar ke sini gitu. Soalnya untuk menyumbat darah yang ini, darah kotor itu. Tapi itu menyiksa, ada bekasnya gitu, kayak penyiksaan gitu. Nah, itu menunjukkan bahwa dia tidak bertawakal pada Allah. Karena salah satu ciri orang yang nggak bertawakal adalah dia mengobati penyakitnya dengan yang haram. Padahal ada larangannya gitu. Nah itu ya. Dan yang keempat adalah mereka yang bertawakal pada Tuhan mereka. Itulah orang-orang yang masuk surga tanpa hisab. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.